Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hatika dari kelas 3A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini saya akan mereview bab 5 yang bertemakan kertas kerja audit. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada perhatian yang diberikan oleh ibu dosen dan juga teman-teman semua. Pertama-tama kita akan membahas definisi kertas kerja. Jadi, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenan dengan pelaksanaan audit. Kertas kerja adalah semua berkas atau dokumen prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan pihak ketiga. Jadi berkas yang berasal dari klien terdapat neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Selanjutnya, berkas yang berasal dari analisa auditor terdapat berita acara cost of name, pemahaman dan evaluasi internal kontrol, analisa penarikan aktiva tetap, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen letter. Yang terakhir, berkas yang berasal dari pihak ketiga, meliputi berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, dan juga penasehat hukum perusahaan. Selanjutnya, tujuan pembuatan kertas kerja. Jadi, tujuan pembuat kertas kerja yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Selanjutnya, pembuatan kertas kerja. Ada 4 teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja. Keempat teknik tersebut, yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga, tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif dimanapun kertas kerja. Yang terakhir, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelaah dan tanggal pembuatan serta penelaah. Jadi, audit tick marks itu adalah simbol audit yang dipergunakan oleh auditor untuk menunjukkan bahwa suatu prosedur audit telah dilakukan, dan penggunaan simbol dimaksudkan untuk menghindarkan kesalahan dan kecurangan dalam penyajian informasi. Simbol tersebut harus sesederhana, contohnya tanda silang, tanda cetak, ataupun tanda huruf. Tanda-tanda tersebut harus dapat dibedakan dengan mudah, ditempatkan sesudah jumlah yang diverifikasi, dan penjelasan atau simbol audit tersebut dicantumkan di bagian bawah kertas kerja audit. Isi kertas kerja. Jadi, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja juga harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Bunyi standar pekerjaan lapangan pertama yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, berbunyi pemahaman yang memadai atau struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, berbunyi bukti audit yang kompeten cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja. Untuk membuktikan kecakapan teknis dan keahlian profesional seorang auditor, harus dapat menghasilkan kertas kerja yang bermanfaat. Agar kertas kerja bermanfaat, maka harus memperhatikan hal-hal tertentu dan pembuatannya. Yang pertama, lengkap. Jadi, lengkap di sini harus berisi informasi yang pokok dan tidak memerlukan penjelasan secara lisan. Berikutnya, teliti. Auditor harus memperhatikan ketelitiannya dalam penulisan dan perhitungan, sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan.
Yang ketiga, ringkas. Kertas kerja harus dibatasi informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan, serta disajikan secara ringkas. Kemudian, jelas-jelas di sini agar menghindari penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda, dan menyajikan informasi secara sistematika, dan yang terakhir, rapi. Jadi, kerapian dalam pembuatan dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya dan memudahkan dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, kita masuk ke tipe kertas kerja. Tipe yang pertama adalah program audit. Jadi, program audit di sini berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Tipe yang kedua, Working Trial Balance. Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo akhir tiap-tiap akun setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Tipe yang ketiga yaitu ringkasan jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Jurnal pengklasifikasian kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, tipe daftar pendukung. Dalam melaksanakan audit, auditor melakukan verifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Untuk itu, auditor membuat kertas kerja yang macam-macam untuk mendukung informasi yang dikumpulkan dalam tiap elemen yang diperiksanya. Tipe yang kelima adalah daftar utama. Semua informasi yang dicatat dalam daftar pendukung diringkas dalam daftar utama. Daftar utama digunakan untuk menghubungkan akun buku besar yang sejenis yang akan disajikan dalam satu pos. Tipe yang terakhir yaitu memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Jadi memorandum audit merupakan data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Selanjutnya, susunan kertas kerja. Jadi, susunan kertas kerja yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi review. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Dan yang terakhir, schedule pendukung. Selanjutnya, pemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Jadi, kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik pribadi, auditor, maupun klien. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku. Auditor biasanya menyelenggarakan dua jenis pengarsipan, yaitu yang pertama arsip permanen. Arsip permanen untuk kertas kerja yang berisi informasi yang relatif, tidak pernah mengalami perubahan. Selanjutnya arsip kini. Arsip kini untuk kertas kerja yang hanya dipakai untuk suatu audit yang telah selesai. Adapun tujuan pembentukan arsip permanen untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun mendatang untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut, dan untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir video dari review bab 5 yang bertemakan kertas kerja audit. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.